Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Meskipun di rumah aja, kita mau tetap semangat ya mengikuti ibadah di rumah. Nah, sebelum mulai ibadah sekolah minggu, yang pertama kita harus siapkan hati kita dan pikiran kita sebelum memulai ibadah. Dan kedua, siapkan buku dan alat tulis untuk mencatat setiap firman Tuhan. Dan yang ketiga, Papa dan Mama dampingi anak ya selama beribadah. Nah, jangan lupa absenkan diri dan kumpulkan hasil karya aktivitas pada link di sini atau di description box untuk mendapatkan poin. Poin yang terkumpul bisa ditukarkan hadiah loh adik-adik. Join us di Kids for Christ setiap Rabu dan Jumat jam 6 sore di Zoom link. Kita akan berfellowship bersama, bernyanyi, belajar, dan bermain. Sampai ketemu di Zoom ya. Nah, sekarang saatnya kita ikut ibadah sekolah minggu ya. Happy Sunday, God bless you. Hand sanitizer, masker, dompet. Wah, aku udah siap. Terima kasih, Mama. Halo Eca. Hai Angel, kamu dari mana? Aku dari rumah. Aku mau beli snack soalnya snack aku habis. Oh, kalau gitu kita sama-sama aja. Aku juga mau ke supermarket. Boleh. Ada adik-adik. Halo adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak kalau ada cerita tentang Nabi Elia yang juga diutus Tuhan, tapi juga diperlengkapi loh sama Tuhan, dipelihara hidupnya. Dan Nabi Elia juga mengalami mujizat yang nggak kalah hebatnya, yaitu makanannya nggak pernah habis. Wow, menarik banget ya, Ca. Nah, kalau gitu kita sama-sama mau mendengar cerita tentang Nabi Elia yuk. Sebelum itu kita mau satu dalam doa dulu. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik luar biasa. Sekarang kami mau siap-siap untuk memulai ibadah ya Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, ajari kami ya Bapa cerita tentang Nabi Elia, agar kami juga bisa belajar kebenaran firman-Mu dan kami juga boleh memuliakan nama Tuhan sama seperti Nabi Elia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Yuk kalau gitu kita siap-siap. Yuk. Shalom adik-adik. Shalom Nana. Shalom Cici. Senang sekali ada Nana hari ini. Iya, aku juga senang. Ya adik-adik lebih semangat lagi karena ada Nana juga. Kita mau muji Tuhan. Bangkit berdiri. Kita mau pujikan I love you Jesus. Tepuk tangan ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Yeay! Yuk adik, kita mau sama-sama memujikan Oh Sukacitaku. Oke, yuk kita mau dengan semangat yuk. Sukacitaku, pam 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 pam,
sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terjurus lapang. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Sekarang adik-adik boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan diri untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh lagi. Adik-adik boleh sikap berdoa. Kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima
satu dalam doa. Kak Imelda boleh berdoa. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh ada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, mengajari kami untuk duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu, dan mengajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nabi Elia membawa kabar buruk kepada Ahab, penguasa Israel. Raja Ahab dan rakyatnya telah menolak untuk bertobat dari kejahatan mereka. Maka terjadilah kelaparan di tengah-tengah mereka. Kata-kata Nabi itu membuat Raja Ahab dan Raja jahat Isabel sangat marah. Dan mereka berusaha membunuh Nabi Elia. Nabi Elia melarikan diri ke aliran air kecil di mana Tuhan secara ajaib menyediakan baginya. Ketika sungai itu mengering, Tuhan berkata kepada Nabi itu, "Pergilah ke kota Sarfat. Kamu akan bertemu dengan seorang wanita di sana yang tidak lagi memiliki suami. Dia sangat miskin, tetapi dialah yang akan membantumu, memberimu makanan dan minuman." Ketika Nabi Elia tiba, dia melihat janda miskin di kejauhan sedang mengumpulkan kayu bakar. Dia memanggilnya, katanya, "Tolong, bolehkah saya meminta secangkir air?" Dia jelas memiliki masalahnya sendiri, tetapi dia menghentikan apa yang dilakukan untuk memberinya minum. Saat dia berjalan pergi, dia memanggilnya. "Bolehkah saya juga meminta sepotong roti?" kata Nabi Elia. Saat itulah dia mengungkapkan kepadanya rasa sakit di balik wajahnya yang lelah dan sedih. Kata wanita itu, "Demi Tuhanmu yang hidup, kelaparan telah menimpa kami, dan aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Saya hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam bejana. Saya mengumpulkan tokat ini sehingga saya bisa membuat api untuk menyiapkan satu roti terakhir. Anakku dan aku akan memakannya, dan setelah itu kita bersama-sama akan mati kelaparan." Nabi Elia memiliki belas kasihan kepada janda ini dan putranya. Dia berkata kepada wanita itu, "Jangan takut, pergi dan buat kue terakhirmu itu, tapi berikan terlebih dahulu kepadaku. Setelah itu buat satu untukmu dan putramu. Jika kamu melakukan apa yang saya katakan, maka Tuhan akan membalas imanmu, dan tepung dan minyakmu tidak akan habis sampai setelah kelaparan dicabut dan di tanah diberkahi dengan hujan." Janda itu mempercayai Nabi Elia dan melakukan persis seperti yang dia minta. Seperti yang dia katakan, minyak dan tepung tidak habis dan menopang mereka sampai akhir kelaparan. Harapan dengan penantian janda itu kepada Allah Israel semakin kuat. Wanita itu percaya bahwa pada waktunya sang nabi akan berdoa kepada Tuhannya untuk mengangkat kekeringan dan dia dan putranya akan menjalani sisa hidup mereka dengan sukacita. Namun sayang, hidup mereka berubah menjadi tragis. Putranya yang berharga jatuh sakit, sangat sakit hingga dia meninggal. Tiba-tiba mimpi yang wanita ini miliki dan putranya berakhir dengan mengerikan. Dia memahami mengapa ini semua terjadi. Mengapa putranya terhindar dari kelaparan hanya untuk mati karena sakit sekarang? Apakah Tuhan telah meninggalkannya? Mungkinkah dosa rahasia dari masa lalunya yang menyebabkan tragedi ini? Dalam kesedihan, wanita ini berpaling kepada Nabi Elia dan berkata, "Apa urusanku denganmu ya Tuhan? Apakah engkau di sini untuk mengingatkan saya akan dosa saya dan mengambil nyawa putra saya yang berharga sebagai hukuman?" Diliputi kesedihan, Nabi Elia pun berkata kepada, "Berikan aku putramu." Dia membawa tubuh tak bernyawa anak itu ke kamar tempat dia tinggal dan membaringkannya ke tempat tidur. Nabi Elia berseru kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan mengambil anak perempuan ini?
Dia sangat baik kepadaku." Nabi Elia berdoa kepada Tuhan, "Tolong, biarkan anak ini hidup kembali." Dan Tuhan mendengar doa Elia. Dan keajaiban yang paling menakjubkan terjadi. Anak laki-laki itu hidup kembali. Elia membawanya kembali ke ibunya dan berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Kesedihannya berubah menjadi kegembiraan saat dia menatap mata putranya yang berharga. Dia berseru, "Sekarang saya tahu dengan pasti bahwa Anda adalah hamba Tuhan. Dan kata-kata yang Tuhan masukkan ke dalam mulutmu adalah benar." Shalom adik-adik, puji Tuhan. Hari ini Cici sangat bersuka cita ya adik-adik bisa bertemu dengan adik-adik sekalipun online. Nah adik-adik, Cici berharap adik-adik di rumah sehat selalu ya. Hari ini Cici mau kasih kesimpulan dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi adik-adik. Nah ada 2 poin penting yang harus kita ketahui ya adik-adik. Bahwa yang pertama, Tuhan Yesus itu mau memberitahu kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus itu selalu menepati janji-janjinya. Nah kok bisa C? Nah dari cerita tadi kita bisa belajar dari ceritanya bahwa ketika Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus bilang sama orang-orang bangsa Israel, kalau bangsa Israel ini nggak taat, nggak bertobat, Tuhan akan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Dan benar terjadi adik-adik, ketika bangsa Israel itu nggak mau bertobat, tetap melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus mengirimkan kelaparan buat bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan nggak sayang ya adik-adik ya, tapi Tuhan mau menepati janji-janjinya buat setiap anak-anak Tuhan. Nah, yang kedua dari cerita firman Tuhan tadi, kalau Tuhan Yesus itu mau menepati janjinya, Tuhan memberikan contoh ceritanya ketika Elia disuruh ke sungai Kerit. Nah, di situ ketika Tuhan Yesus bilang akan memberikan penyediaan buat Elia, Tuhan Yesus benar-benar memberikan penyediaan. Ketika Elia ke sungai Kerit, Tuhan Yesus juga menyediakan makanan buat Elia. Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberikan makan kepada Elia. Nah, adik-adik, hari ini ayo ya, kita mau percaya bahwa Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya. Sudah terbukti dalam firman Tuhan adik-adik. Dan poin yang kedua, kita mau tahu ya adik-adik bahwa Tuhan Yesus seperti Elia, ketika Elia taat, itu Tuhan pasti akan memberikan mukjizatnya, bahkan penyediaan buat Elia. Nah, seperti yang dilakukan Elia ya adik-adik, dia sekalipun dia disuruh sama Tuhan, dia mau melakukannya, sekalipun itu susah, sulit buat dia, tapi dia tetap melakukannya dengan setia, dengan taat. Hasilnya apa adik-adik? Benar yang terjadi ya, Tuhan memberikan penyediaan buat Elia. Ketika dia harus ke rumahnya si ibu janda itu, Tuhan memberikan makanan buat dia, ada penyediaan Tuhan. Bahkan Elia melihat mukjizat yang luar biasa. Karena apa? Tuhan menyembuhkan anak dari si ibu janda itu adik-adik. Nah hari ini Cici berharap adik-adik semuanya semakin hari semakin percaya sama janji Tuhan, dan adik-adik mau ambil bagian untuk taat seperti Elia. Amin adik-adik, semangat terus ya ikut dalam Tuhan. Sekalipun adik-adik di rumah belajar online, adik-adik gak bisa kemana-mana, ayo belajar tetap taat sama firman Tuhan, melakukan yang baik ya, melakukan kebenaran. Bahkan sering ibadah ya adik-adik, kita ada Zoom setiap hari Rabu dan hari Jumat, adik-adik bisa ikut beribadah bersama-sama, biar iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin adik-adik. Oke, yuk kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa. Cici akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau sungguh baik Tuhan, sudah menyertai kami hingga hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa kerinduan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh semakin hari semakin percaya akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, selalu ditepati sama Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau ambil bagian untuk kami selalu taat seperti Elia, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, biarlah kami selalu berjalan seturut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah hari ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Oke, thank you adik-adik yang sudah join hari ini. Jangan lupa ya, sharekan video ini ke teman-teman adik-adik di sekolah supaya semakin banyak orang yang beribadah kepada Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. See you next week. God bless you. Adik-adik, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Karena itu, ayo kita berikan yang terbaik ya untuk Tuhan. Shalom adik-adik, hari ini aktivitas kita Cece mau jelasin gimana Tuhan Yesus itu baik banget sama kita. Bisa dilihat dari ceritanya Nabi Elia. Hari ini yang kita butuhkan gambar-gambarnya seperti ini, kertas-kertasnya. Semuanya bisa kalian download ya di description box di bawah ini. Ya, adik-adik, kita bisa lihat di gambar ini ada gambar siang, ini ada matahari, ada awan, ada burung gagak, terus malamnya kita ada bulan dan kita ada bintang. Di kertas satunya kita bisa lihat ada Nabi Elia lagi berdiri di pinggir sungai Kerit. Hari ini yuk kita coba mulai mewarnain mataharinya, bulan sama bintangnya ya. Cece hari ini mau pakai warna oranye aja untuk mataharinya. Kita warnain ya. Lanjut, Cece mau warnain awan-awannya. Di sini Cece mau pakai warna biru. Lihat nih gimana, adik-adik bisa nggak gambar lebih bagus daripada gambarnya Cece? Pasti bisa ya. Nah, terus untuk menandakan malam, Cece mau mau warnain bintang sama bulannya dengan warna kuning. Terus untuk gambar yang ada Nabi Elianya, Cece mau pakai warna coklat aja ya untuk bajunya. Gimana menurut adik-adik, bagus nggak? Nah, karena Nabi Elia ada di pinggir sungai, Cece kasih warna air sungainya warna biru ya, supaya bisa ditandain. Nah, kalau udah selesai,
gambarnya kita bisa satuin, dijadikan satu seperti ini. Tadi ada 2, terus bisa dijadikan satu kayak gini. Nah, nanti di tengahnya adik-adik bisa kasih lubang di sebelah sini ya. Nah, ini Jaja akan tunjukkan bagaimana sih Tuhan Yesus begitu baik sama Nabi Elia. Jadi waktu siang Nabi Elia nggak punya makanan, terus Tuhan Yesus kirim loh burung gagak untuk kasih Nabi Elia makan supaya Nabi Elia nggak kelaparan. Nah, sama juga kalau kita putar gambarnya, kita bisa lihat Nabi Elia juga sama, tetap memberi makan. Tuhan Yesus juga tetap memberi makan untuk Nabi Elia meskipun malam, tetap dikasih loh sama Tuhan Yesus. Nah, di sini kita bisa belajar adik-adik, kalau apa aja yang kita perlukan, Tuhan Yesus pasti sediakan buat kita. Jangan lupa kita harus sering berdoa sama Tuhan, mengucap syukur, minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Udah adik-adik, gimana, gampang kan aktivitasnya hari ini? Jangan lupa ya aktivitasnya ini dikumpulkan. See you next week, bye-bye.